Mitos larangan orang tua Sunda zaman dulu. Setiap budaya dan adat dari setiap daerah di Indonesia memiliki mitos tentang larangan-larangan yang dipercayai masyarakat secara turun-temurun melalui lisan. Salah satunya yang terdapat pada masyarakat dari suku Sunda. Mitos mengenai larangan atau sesuatu hal yang kurang pantas untuk dilakukan dalam budaya dan adat masyarakat Sunda dikenal dengan istilah pamali. Pamali sendiri memiliki makna sebagai sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan, dilanggar dan bahkan terkesan menjadi sebuah larangan. Pamali sendiri biasanya dituturkan oleh para orang tua kepada anaknya yang bertujuan sebagai suatu larangan akan sesuatu hal yang sifatnya tidak pantas. Meski dalam tatanan hukum aturan yang tidak mengikat, namun keberadaan istilah pamali di masyarakat suku Sunda yang secara tidak langsung sudah menjadi sebuah hukum adat yang harus dipatuhi. Bagi orang-orang zaman dulu tentunya sangat tidak asing akan keberadaan mitos pamali, yang mungkin juga fenomena tersebut masih dirasakan oleh anak-anak generasi 90-an dan generasi awal 2000-an. Terdapat banyak jenis larangan atau mitos pamali yang diajarkan oleh para orang tua kita dulu yang populer diantaranya sebagai berikut. 1. Larangan tidur tengkurap dengan kaki diangkat ke atas. Tidur tengkurap dengan posisi kaki diangkat ke atas yang sepintas menyerupai bentuk ekor kalajengking pada zaman dulu sangat dilarang oleh orang tua. Kebiasaan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak ketika santai, bermain dan bahkan sedang belajar. Bagi siapa saja yang melakukan gerakan seperti ini, jika diketahui oleh orang tua, sudah pasti akan langsung ditegur yang bahkan tidak jarang sampai dimarahi. Menurut orang tua zaman dulu, bagi siapapun anak yang jika tidur tengkurap dengan posisi kaki diangkat ke atas, maka hal tersebut dipercayai bisa membuat ibu mereka cepat meninggal. Namun tentu saja hal ini hanya sekedar mitos belaka yang di dalamnya memiliki ajaran akan sebuah etika yang harus diterapkan. Makna atau pesan tersirat dari larangan bagi anak-anak tidur dengan posisi kaki diangkat ke atas tidak lain adalah untuk mengajarkan etika dan tata krama. Dengan tidur seperti ini dianggap tidak sopan karena posisi kaki bisa saja sejajar dengan kepala orang yang lebih tua dengan mereka ketika duduk sejajar di alas yang sama. 2. Larangan berada di luar rumah ketika waktu maghrib tiba. Bermain di luar rumah bersama dengan teman-teman hal yang sangat mengasihkan bagi anak-anak. Namun bagi anak-anak zaman dulu, bermain di luar rumah memiliki aturan dan batas waktu yang sudah ditetapkan oleh orang tua. Satu contoh batas waktu untuk bermain yang sangat sakral adalah ketika waktu maghrib tiba. Meski sedang asik bermain di luar rumah, namun ketika waktu maghrib akan segera tiba, secara otomatis waktu bermain pun selesai. Tidak peduli seasik apapun dan sejauh manapun bermain, yang terpenting ketika waktu maghrib mereka sudah berada di dalam rumah. Menurut cerita orang tua pada zaman itu yang ditekankan kepada anak-anak, ketika waktu maghrib tiba, maka pada saat itu pula berbarengan dengan keluarnya para makhluk halus atau jurig dalam bahasa Sundanya, yang tidak lain adalah untuk menculik anak-anak yang masih berada di luar rumah. Bagi beberapa daerah di Jawa Barat seperti Cirebon, Kuningan, dan Majalengka, mitos pamali ini disebut juga dengan fenomena munculnya sandekala pada waktu maghrib. Maka bagi masyarakat di daerah-daerah tersebut, jika waktu maghrib tiba, para orang tua selalu berkata, "Cepetan masuk ke rumah dan tutup pintunya, takut ada sandekala." Hal ini menjadi mitos yang sangat melekat di masyarakat yang dalam pesan dan maknanya bertujuan untuk mengajarkan disiplin bagi anak, serta memberikan perintah dalam melakukan ibadah sholat maghrib yang biasanya setelah itu dilanjutkan dengan belajar mengaji. 3. Larangan mengambil uang temuan ketika bulan Mulud. Dalam keseharian mungkin kita pernah menemukan uang atau barang yang tergeletak di jalan maupun di tempat lainnya.
Ada sebagian dari kita yang mungkin membiarkannya dan tidak peduli, namun ada juga yang kemudian mengambilnya dengan niat menyelamatkan barang tersebut atau menjadikannya hak milik sendiri. Adapun keputusan untuk memiliki barang temuan tersebut secara hukum sosial tentunya tidak sepenuhnya bisa disalahkan, karena sifatnya hanya sebatas menemukan, bukan secara terang-terangan mencuri barang dari pemiliknya. Namun bagi masyarakat di beberapa daerah di Jawa Barat seperti daerah Cirebon dan Kuningan, secara eksplisit terdapat larangan atau pamali mengambil dan memiliki barang temuan secara pribadi, terkhusus ketika masuk pada bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud. Mitos mengenai hal tersebut dibarengi dengan cerita-cerita mistis yang dikemukakan secara lisan oleh para orang tua kepada anak-anaknya. Apabila menemukan uang di bulan Maulud, menurut orang tua, uang tersebut adalah uang media tumbal pesugihan atau nyupang, istilah sebutan bagi masyarakat lokal di daerah-daerah tersebut. Bagi siapa saja yang mengambil uang temuan ketika masuk bulan Maulud, maka ia akan menjadi tumbal dari orang yang melakukan pesugihan. Dalam hal ini, cerita mistis tersebut tentu saja hanya sebatas mitos yang ditekankan orang tua kepada anaknya, agar supaya tidak serta-merta mengambil uang secara sembarangan, dan juga mendidik mental anak dalam proses kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. 4. Larangan duduk di depan pintu. Larangan duduk di depan pintu memiliki mitos-mitos yang mungkin juga berlaku di hampir semua daerah di Indonesia. Bagi masyarakat Sunda sendiri, larangan tersebut menjadi pamali yang jika dilanggar, diyakini akan mendatangkan masalah. Larangan tersebut bagi masyarakat Sunda biasanya ditujukan khusus bagi anak perempuan yang dipercaya akan mendapatkan kesialan dan bahkan sampai kesulitan dalam menemukan jodoh. Oleh sebab itu, bagi orang tua Sunda jika melihat anak gadis duduk di depan pintu, pasti ia akan melarangnya seraya berkata, "Ulah diuk di harapan panto bisi nontot jodoh," yang artinya jangan duduk di depan pintu, takut nanti susah jodoh. Meski larangan ini sudah diyakini dan diterapkan di hampir semua daerah, namun demikian tentu saja hal tersebut hanya sekedar mitos belaka, yang dalam maksud dan makna dari larangan tersebut adalah agar tidak menghalangi orang yang hendak masuk atau keluar ruangan, serta mengajarkan etika kepada anak gadis untuk bisa menempatkan diri dan menjaga martabat seorang perempuan. Demikianlah beberapa contoh larangan-larangan beserta mitos pamali orang tua Sunda zaman dulu yang diterapkan dan diajarkan kepada anak-anaknya. Meski larangan tersebut dibingkai dan dibalut oleh cerita-cerita mistis, namun tentu saja maksud dari para orang tua adalah baik, yang semata-mata mengajarkan etika kepada anak yang kelak akan menjadi adat dan budaya di tengah masyarakat. Dengan adanya perubahan dan kemajuan zaman yang begitu cepat, mitos akan larangan atau pamali lambat laun mulai pudar. Untuk saat ini jangankan di kota-kota besar, bahkan di desa dan di kampung-kampung pun istilah atau ajaran mitos pamali tersebut sudah sangat jarang ditemukan. Mungkin hal tersebut diakibatkan dari hilangnya kepedulian dan kepatuhan generasi sekarang akan adat orang tua, yang tidak sedikit mereka menganggapnya hanya sekedar tahayul dengan tanpa dikaji lebih dalam makna dari larangan orang tua tersebut.